Strategi paling bagus dalam trading forex yaitu ketika kita bisa mengikuti tren atau biasa disebut dengan trend following. Jadi kalau trennya itu naik, maka posisi paling aman yaitu buy. Sedangkan kalau trennya turun, posisi paling aman yaitu open sell. Nah, tren itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada uptrend atau biasa disebut dengan bullish, berasal dari kata bull yang artinya itu banteng. Kenapa disebut bull? Karena banteng itu kan nyerangnya dari bawah ke atas. Nah, pergerakan dari tren bullish itu sama, dari bawah sampai ke atas. Contohnya seperti ini. Nah, di situ ada lembah dan puncaknya. Karakteristiknya adalah puncak yang kedua itu lebih tinggi dari puncak yang pertama, sedangkan puncak yang ketiga itu juga lebih tinggi dari puncak yang kedua, dan lembahnya pun juga sama. Lembah yang kedua itu lebih tinggi dari lembah yang pertama, dan lembah yang ketiga itu lebih tinggi dari lembah yang kedua. Jadi seperti itu ya untuk gambaran dari tren naik. Nah, kalau digambarkan dalam candlestick jadinya seperti ini. Kemudian yang kedua itu ada downtrend. Downtrend ini biasa disebut dengan bearish, berasal dari kata bear atau beruang. Kenapa bisa disebut bear? Karena beruang itu kan nyerangnya dari atas ke bawah gini ya. Itu alasannya kenapa disebut dengan bearish. Nah, gambaran dari tren bearish itu seperti ini. Sama seperti tren bullish, ada puncak dan lembahnya juga. Bedanya kalau tren bearish itu puncak yang kedua itu lebih rendah dari puncak yang pertama, dan puncak yang ketiga itu juga lebih rendah dari puncak yang kedua. Sama juga di lembahnya. Jadi lembah yang kedua itu lebih rendah dari lembah yang pertama, dan lembah yang ketiga juga lebih rendah dari lembah yang kedua. Lalu gambarannya kalau di candlestick seperti ini. Kemudian yang ketiga ada tren sideways atau konsolidasi ya. Nah, bentuk dari tren ini itu pergerakannya mendatar. Gambarannya seperti ini. Sama ada puncak dan juga lembahnya, tapi selisih dari puncak kedua dan pertama itu tidak begitu jauh. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan, yang tinggi atau rendah. Tren sideways ini biasanya terjadi ketika akan rilis data atau terjadi setelah ada fluktuasi pasar yang tinggi. Biasanya market melakukan jeda beberapa candle. Nah, jeda ini adalah tren sideways tersebut. Setelah tren sideways biasanya akan terjadi penerusan tren atau bahkan bisa terjadi tren balik arah. Nah, contoh ketika tren sideways digambarkan dalam candlestick itu seperti ini. Nah, setelah kalian tahu tentang jenis-jenis dari tren ini, kalian juga harus tahu tentang bagaimana cara menggambar garis tren. Karena garis tren ini merupakan analisa teknikal secara dasar yang akurasinya sama dengan indikator-indikator lainnya. Yang perlu diperhatikan saat menggambar garis tren ini, pertama, jika trennya naik, maka untuk menggambar garis trennya itu berada di bawah harga atau candlestick ya. Dan jika trennya turun, maka untuk menggambar garis tren ini berada di atas candlesticknya. Dibutuhkan minimal 2 titik puncak atau lembah untuk menggambar garis tren ini, dan 1 titik itu untuk konfirmasi bahwa tren ini sedang kuat. Lalu yang kedua, tren akan semakin kuat jika tren itu tidak berhasil menembus dari garis tren ini. Sedangkan kalau garis tren ini sudah bisa ditembus, maka menandakan bahwa tren ini sudah semakin melemah. Nah, dalam platform trading itu sudah disediakan banyak tools, baik platform trading forex ataupun saham, itu udah banyak tools-tools yang bisa digunakan untuk analisa grafik. Salah satunya adalah trendline ini ya. Yang perlu kita lakukan, kita hanya perlu tahu bagaimana cara menggambarnya. Nah, di sini saya akan memberi contoh bagaimana cara menggambar garis tren. Mari kita lihat di grafik. Nah, kita lihat di sini di pasangan mata uang USD JPY ada
tren naik di sini ya. Kita ambil contoh di tren naik ini, kita gambar garis trennya. Kita ambil garis trennya dulu di insert object, lalu ada trend line. Nah, kita garis dari titik terendah ke titik selanjutnya, lalu titik ketiga ini sebagai konfirmasi bahwa tren itu kuat, dan kita tambah lagi naik ke atas. Nah, caranya seperti ini untuk menggambar garis tren itu. Bisa dilihat di sini ya, trennya dari sini cukup menguat, kemudian di sini berhasil ditembus dan terjadi pembalikan arah. Sekarang trennya di sini menjadi turun. Contoh dari sinyal yang bisa didapat dari garis tren itu seperti ini ya. Kita bisa mendeteksi akan terjadinya perubahan tren. Mari sekarang kita coba cari tren yang sedang turun. Nah, di sini ada pasangan mata uang Aussie USD yang trennya sedang turun. Mari kita gambar garis trennya. Kita ambil dari puncak ya, puncak atas, puncak pertama, lalu puncak yang kedua, dan ada puncak yang ketiga sebagai konfirmasi bahwa tren itu kuat. Nah, di sini bisa dilihat trennya sangat kuat sekali. Terjadi tren turun. Bahkan sampai sekarang pun, sampai video ini dibuat, trendline belum berhasil ditembus. Maka trennya untuk pasangan mata uang Aussie USD ini masih turun terus begitu. Oke, setelah kita lihat di grafik, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa garis tren itu bisa digunakan sebagai indikator yang akurat untuk mendeteksi sebuah perubahan dari tren. Ketika terjadi break di trendline, maka itu menjadi sinyal bahwa tren itu sudah mulai lemah dan akan terjadi perubahan tren. Sebagai bonus teman-teman, di sini saya akan tambahi tentang garis channel. Garis channel itu sama seperti garis trendline, cuman untuk menggambarkannya butuh dua garis trendline yang digambarkan secara sejajar. Contohnya seperti ini. Ketika trennya naik, maka kita bisa membuat dua garis trendline yang sejajar yang diletakkan di luar candlestick-nya. Dan ketika garis turun juga sama, kita bisa membuat garis channel ini di luar candlestick-nya. Sama juga ketika di trend sideways, kita bisa membuat garis di luar trendline-nya. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Cukup mudah sekali. Ketika harga menyentuh garis tren atas, maka itu adalah merupakan sinyal sell. Sedangkan ketika harga itu menyentuh garis trendline bawah, maka itu merupakan sinyal untuk buy. Nah, garis channel ini sangat cocok bagi Anda seorang scalper. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya harap video ini bermanfaat bagi teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.